Mereka bilang bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Dan karena itu Tritunggal juga baru diciptakan pada tahun 325. Kalau saudara pernah lihat debat saya sama Sanio Munir, dia bilang Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Saya tanya dia, Bapak tahu dari mana? Oh, dia kasih keluar bukunya. Oh, ini buku. Buku Bapak terbitan tahun berapa? 2000. Nih, saya punya buku dari tahun 300-an ini. Saya maju dan bawa ke dia, coba buka itu buku setebal bantal tuh, Bapak kasih tahu saya di bagian mana mereka angkat Yesus jadi Tuhan. Itu omong kosong, pemutar balikan sejarah. Pertama saudara, sebelum tahun 325, kita sekarang gak omong Alkitab. Kalau Alkitab jelas dasarnya. Tapi kalau kita ngomong sejarah, sebelum tahun 325, bapak-bapak gereja itu sudah percaya pada Tritunggal. Sudah percaya Bapa, Anak, Roh Kudus. Sekarang saya buktikan. Saudara lihat, ini adalah Aristides, ini tahun 140. Dia bilang begini, orang Kristen adalah mereka yang berada di atas setiap orang di bumi, yang telah menemukan kebenaran karena mereka mengakui adanya Allah, pencipta, penyebab segala sesuatu, di dalam Putra satu-satunya dan di dalam Roh Kudus. Ini tahun 140. Baik, shalom. Shalom. Ya, kita hari ini dalam kebaktian pertama tadi dan sekarang kita akan membahas seputar doktrin Tritunggal. Ya, doktrin yang penting dalam iman Kristen. Nah, ini sesuatu yang menarik adalah bahwa kita diberi kesempatan belajar tentang doktrin. Pengajaran. Itu penting karena apa saudara-saudara? Ada dua hal penting di dalam kekristenan, yaitu yang pertama, apa yang harus kamu yakini atau percayai, dan yang kedua, apa yang harus kamu lakukan. Ini dua hal penting. Jadi yang penting bukan hanya soal perilaku, tapi juga pemahaman. Ada banyak orang yang perilakunya baik, tapi pemahamannya kacau balau. Ada banyak orang yang pemahamannya bagus sekali, perilakunya rusak. Maka kekristenan itu dua ini, apa yang kamu percaya, apa yang kamu lakukan. Dan apa yang kamu lakukan harus didasari pada apa yang kamu percayai. Makanya saudara lihat Roma pasal 1 sampai pasal 11 ya. Itu berbicara doktrin semua. Baru pasal 12, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu untuk memberi dirimu sebagai persembahan yang kudus dan seterusnya. Itu baru yang praktisnya. Ya. 1 Korintus pasal 15 itu ayat 1 sampai 57 semua doktrin. Sampai ayat 58 baru praktisnya. Ya. Maka itu penting. Kalau orang tidak mempunyai pengajaran, maka sebenarnya dia tidak berbeda dengan agama lain. Karena kalau ngomong jangan mencuri juga semua agama juga ajar begitu kan. Ya, jangan benci orang juga begitu juga. Ya, jangan berdusta juga sama. Jadi sebenarnya doktrin itulah yang membedakan kita dengan agama lain. Kedua, doktrin itu jugalah yang membedakan kita dengan bidat-bidat. Ya. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa bedanya kita dengan saksi Yehova, ya, bedanya kita dengan Mormon dan lain-lain. Itu biasanya bukan pada hal praktis, tapi pada doktrinnya atau pemahamannya. Ya, nah karena itulah pentingnya bagi kita. Pemahaman atau doktrin itulah yang membuat akar kita itu begitu kuat, fondasi kita begitu kuat, sehingga begitu datang angin, pencobaan atau pengajaran sesat, kita tidak mudah meninggalkan keyakinan kita. Saudara, dulu saya sudah melayani Tuhan dari sangat muda. Saya kelas 2 SMP sudah khotbah, kelas 1 SMA sudah KKR keliling. Lalu saya punya satu WL, anak muda juga, lebih muda dari saya. Kami dua pasangan yang sangat-sangat pas. Kalau dia WL, saya khotbah, wah cocok sekali. Lalu satu kali dia mau mencari pekerjaan, mau melamar jadi seorang angkatan laut, lalu bawa map lamarannya, minta saya doakan. Jadi saya doakan dia
Lalu sudah berdiri di meja lamaran, kita berdoa tumpang tangan, maafnya Tuhan buka jalan supaya dia bisa lolos. Akhirnya dia lolos dari menjadi seorang tentara angkatan laut. Berapa tahun kemudian saya dengar dia jadi Islam. Saya heran mengapa orang yang begitu ikut saya begitu lama, ternyata begitu mudah sekali meninggalkan Yesus. Saya sadar mungkin karena kita ngomong praktis terlalu banyak, tetapi pemahaman doktrinal itu kurang. Ada majelis gereja yang sangat saleh, sangat teladan, doa kuat, kesaksian kuat, pelayanan kuat. Tiba-tiba satu hari menyatakan diri masuk saksi Yehova. Kenapa bisa begitu? Selidik punya selidik, ada saksi Yehova berkunjung ke rumahnya. Lalu ngomong, Pak, Allah Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Antara Bapa dan anak mana lebih kekal, lebih tua? Dia bilang, oh sama saja. Lalu ditanya sama saksi Yehova, di mana ada Bapak yang umurnya sama dengan anak? Di mana anak itu lebih muda? Mikir-mikir begitu, iya juga ya. Akhirnya dia merasa bahwa Kristen salah, dan karena itu dia meninggalkan kekristenan, masuk saksi Yehova. Contoh lain, dulu ada seorang namanya Antonius Widuri, ya. Nah, dia seorang Katolik. Lalu satu hari dia nantang seorang kiai, namanya Kiai Haji Mudori begitu ya, Ahmad Mudori, tantang debat, bikin taruhan. Pak Kiai, mari kita debat Tritunggal. Kalau Kiai kalah harus masuk Kristen, dan kalau saya yang kalah saya masuk Islam. Akhirnya debat rally pada hari yang ke-9. Akhirnya Antonius Widuri mengakui ternyata doktrin Tritunggal tidak masuk akal. Lalu Antonius Widuri pun mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla la ilaha illallah. Kenapa sampai dia kalah? Karena dia bilang, waktu debat itu dia bilang, saudara-saudara, Tritunggal itu seperti rokok. Ada tembakaunya, ada kertasnya, ada filternya. Tapi rokoknya cuma satu. Lalu Pak Kiai ambil rokok, Pak Kiai preteli dia, kertasnya di sini, filternya di sini, tembakaunya di sini. Lalu Pak Kiai ambil tembakaunya. Apakah tembakau ini rokok? Bukan. Apakah filter ini rokok? Bukan. Apakah kertas ini rokok? Bukan. Kalau begitu, tembakau sepertiga rokok, filter sepertiga rokok, kertas sepertiga rokok. Maka apakah Bapa itu Allah? Beda, sepertiga Allah. Anak sepertiga Allah, Roh Kudus sepertiga Allah. Antonius pikir-pikir, iya juga ya. Masuk akal ya. Akhirnya Antonius mengakui iman Kristen tidak masuk akal. Nah itu contoh-contoh bahwa ketika orang sesaleh apapun, tapi kalau pengertiannya tidak ada, maka dia dengan sangat mudah meninggalkan iman Kristen. Maka disitulah belajar doktrin itu penting, di samping kita juga belajar hal praktis. Dan saya sangat salut untuk gereja ini, apalagi ada gereja karismatik yang khotbahnya tentang Tritunggal. Ya, itu luar biasa. Nah, tadi dalam kebaktian pertama saya sudah menjelaskan soal bagaimana memahami doktrin Tritunggal, dan kita sampai pada kesimpulan bahwa doktrin Allah Tritunggal itu adalah Allah itu esa di dalam hakikatnya, tapi tiga di dalam pribadinya. Pribadinya tiga, hakikatnya satu atau sama. Kalau di tangan saya ada satu lempeng tanah liat, lalu saya bentuk tanah liat itu menjadi pot bunga, taruh di sini. Saya bentuk lagi dari tanah liat yang sama, saya taruh, jadi cangkir. Lalu bentuk lagi yang sama, jadi periuk. Maka di sini ada pot bunga, ada cangkir, ada periuk. Apakah pot bunga adalah cangkir? Bukan. Apakah cangkir itu periuk? Bukan. Apakah periuk itu pot bunga? Bukan. Tapi pot bunga, cangkir, periuk itu mempunyai bahan dasar yang sama, yaitu tanah liat. Kalau begitu hakikatnya sama, walaupun ternyata bentuknya berbeda. Nah itu kira-kira analogi sederhana untuk memahami
perbedaan antara hakikat dan pribadi. Kita simpulkan tadi dalam kebaktian pertama bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi bukan tiga Allah. Masing-masing berdiri sendiri, bukan sepertiga Allah. Masing-masing berdiri sendiri, Allah full. Tapi begitu digabungkan, bukan tiga Allah. Bagaimana bisa begitu? Nah, tadi saya kasih ilustrasi. Satu kali saya diminta ngajar Tritunggal di anak SMA. Lalu saya bingung ini bagaimana menjelaskannya. Akhirnya saya mampir pasar beli salak. Lalu saya beli salak, saya sudah hitung yang siungnya 3. Lalu saya ambil, adik-adik ini apa? Salak. Berapa salak? 1. Saya kupas kulitnya hati-hati. Lalu saya ambil siung yang pertama. Ini apa adik-adik? Salak. Ini apa? Salak. Ini apa? Salak. Jadi ini salak, ini salak, ini salak. Berapa salak adik-adik? 3. Nah, sekarang kakak ambil kembali salak 1, salak 2, salak 3. Ambil kulitnya, lem kembali. Berapa salak adik-adik? 1. Masing-masing berdiri sendiri salak. Begitu digabung bukan 3 salak, 1 salak. Terus dasar Alkitabnya apa? Nah, nanti lihat yang pertama tadi. Ya. Nah, maka pada kesempatan ini saya hanya fokus untuk menjawab serangan. Makanya tadi saya bilang Pak Lukas mesti ada 3. Pertama, berikan dasar Tritunggal. Kedua, menjawab kesulitan-kesulitan. Lalu yang ketiga baru menjawab serangan-serangan. Tapi karena kebaktian saya khotbah cuma 2 kali, jadi nanti yang kita jawab serangan saja, yang kesulitannya tahun depan. Ya. Nah, sekarang saya akan fokus kepada serangan-serangan. Doktrin Tritunggal ini menerima banyak serangan selama 2000-an tahun ini. Sejak dipercaya itu mendatangkan serangan dari banyak pihak. Baik dari agama lain maupun juga dari bidat-bidat di dalam agama Kristen sendiri. Yang anti terhadap Tritunggal. Nah, sekarang saya akan bahas beberapa saja. Ada banyak tapi saya ambil beberapa saja. Pertama, serangan pertama mengatakan doktrin Tritunggal bukan ajaran Alkitab karena kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Ini biasanya datang dari orang saksi Yehova. Islam juga. Coba tunjukkan dari Kejadian sampai Wahyu 1 saja kata Tritunggal, saya akan percaya. Nah, tapi saudara-saudara, ini tidak masuk di akal. Kenapa saudara? Karena memang kata Tritunggal tidak ada, tapi bukan berarti ajarannya tidak ada. Ketiadaan istilah tidak berarti ketiadaan ajaran. Saudara, saya satu kali debat dengan saksi Yehova. Dia bilang, kata Tritunggal tidak ada di Alkitab. Coba tunjukkan 1 ayat ada kata Tritunggal. Saya bilang memang tidak ada. Kalau begitu Tritunggal tidak Alkitab ya. Lalu saya balik dia. Saya bilang, oke, kalian saksi Yehova, nama tempat ibadah apa? Balai Kerajaan, Kingdom Hall of Jehovah Witness. Balai Kerajaan. Tolong kasih saya 1 ayat saja. Mana ada Balai Kerajaan? Tidak ada juga. Lalu dia bilang, oh tidak Pak, kalau Kingdom Hall, kalau Balai Kerajaan itu hanya tempat ibadah, bukan doktrin. Tritunggal ini doktrin. Oke. Kalian kan nama dalam bahasa Inggris kan Jehovah Witness. Tapi di dalam bahasa Indonesia namanya Saksi Yehuwa. Tulisan resminya YEHUWA. Yehuwa. Padahal nama Allah itu dalam bahasa Ibrani Yod-He-Waw-He. YHWH. Yang kalau ditulis taruh huruf hidup harusnya Yehuwah. Ada H di belakang. Kalau kalian punya nama Yehuwa. Ada A di belakang. Saya tanya, H terakhir kau taruh di mana? Kau buang di mana? Dia gak bisa jawab. Ketiadaan istilah itu tidak berarti ketiadaan ajaran. Ada banyak ajaran di dalam kekristenan yang istilahnya tidak ada, tetapi ajarannya ada. Kita seringkali berbicara soal inkarnasi. In dalam bahasa Latin, dalam atau ke dalam karo, karnis itu daging. Inkarnasi masuk ke dalam daging. Itu berbicara tentang penjelmaan anak Allah menjadi manusia waktu Natal. Pertanyaannya, apakah ada kata inkarnasi dalam Alkitab? Tidak ada. Tapi apakah ajaran bahwa anak Allah datang menjelma dari manusia, lahir lewat perawan Maria, ada atau tidak? Ada. Konsepnya ada, istilahnya tidak ada.
Kalau diserang Islam begitu, kalau Islam punya monoteisme, percaya ajaran tauhid kan? Saya tanya coba, mana ada satu ayat tauhid di dalam Al-Quran? Coba ada. Nggak ada katanya, tapi ajarannya ada. Kita biasanya punya dua sakramen, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Kata sakramen ada? Nggak ada. Tapi perjamuan, ajaran tentang perjamuan ada. Ada. Ajaran tentang baptisan ada. Ajarannya ada, tapi istilah sakramen sendiri tidak ada. Karena itu persoalan bukan pada istilahnya, tapi pada ajarannya. Dan ajaran tentang doktrin Tritunggal itu ditemukan di dalam Alkitab. Tadi saya berikan sangat banyak dalam kebaktian pertama. Tapi intinya pertama adalah bahwa Alkitab bicara Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sementara Tuhan itu Esa, tapi Bapa, Anak, Roh Kudus juga disebut sebagai Allah. Yohanes 6 ayat 27 bilang begini, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya. Berarti Bapa itu Allah. Sementara Yesus juga, Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, firman itu Yesus. Lalu Roh Kudus, Kisah 5 ayat 3, tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Satu ayat setelah itu langsung bilang, engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Kalau begitu Roh Kudus adalah Allah. Sementara Alkitab bilang hanya ada satu Allah, tapi Bapa disebut Allah, Anak disebut Allah, Roh Kudus disebut Allah. Lalu ada berapa Allah? Mau bilang 3, bagaimana dengan yang 1 tadi? Mau bilang 1, bagaimana dengan 3 ini? Dan ingat juga bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu pribadi yang berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kalau Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu beda, itu sama, satu orang dalam tanda petik, satu pribadi. Ngapain namanya disebut 3? Doa berkat 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Disebutkan 3 nama ini. Kalau memang Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu oknum, satu pribadi, ngapain sebut 3? Nah, di sini kita harus berhati-hati dengan paham oneness. Karena oneness itu tidak percaya ada 3 pribadi. Oneness itu percaya bahwa Allah itu hanya satu pribadi, hanya namanya saja yang 3. Nah, itu sama seperti Pak Esra di gereja sebagai pendeta, di sekolah teologi sebagai dosen, tapi di yayasan sebagai pembina yayasan. Tapi Pak Esranya 1, jabatannya 3, pendeta, dosen, pembina yayasan. Nah, Yohanes berkata begitu, Allah itu satu pribadi saja. Dulu zaman perjanjian lama dia tampil sebagai Bapa, zaman perjanjian baru dia tampil sebagai Anak, zaman gereja dia tampil sebagai Roh Kudus, tapi pribadinya 1. Nah, kalau begitu sekarang saya bertanya, ilustrasi tadi, pendeta, dosen, sama pembina yayasan bisa ketemu bertiga enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi ternyata Bapa, Anak, Roh Kudus bisa. Waktu Yesus dibaptis keluar dari air, tiba-tiba datang Roh Kudus hinggap atasnya, lalu ada suara Bapa, inilah anakku. 3 muncul bareng-bareng kok. Yang kedua, bisakah ketua yayasan, pendeta sama dosen ngobrol bertiga, bicara? Enggak bisa. Tapi Bapa bisa bicara pada anak, inilah anakku yang kukasihi. Yesus juga berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Kalau Yesus itu Bapa, terus siapa yang bersyukur dan siapa yang menerima syukur? Bisakah ketua yayasan mengutus dosen pergi ke Brasil sana? Nggak bisa, orangnya 1. Tapi Bapa bisa mengutus anak. Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Itu berarti ada tindakan pengutusan. Itu berarti Bapa memang bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Itu beda-beda. Dasar Alkitabnya apa? Nanti saya sudah jelaskan tadi di yang pertama tadi. Tapi mereka bilang, Pak, bukankah ada ayat yang bilang, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya kan?
Yesus memang bilang, siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Benar. Tapi itu bukan berarti Bapa itu sama pribadi dengan anak. Itu disebutkan karena anak merepresentasikan Bapa. Tidak ada yang pernah lihat Bapa itu. Tapi lewat kehadiran anak, orang jadi kenal Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Allah, dialah yang menyatakannya. Saya kasih cerita begini. Dulu ada satu pendeta, namanya Pendeta Raprap di Jakarta. Lalu dia tinggal di Indonesia dan sebelum dia lahir, omnya itu sudah pindah di Belanda. Nah, jadi dia sendiri belum pernah lihat wajah omnya. Zaman tempo dulu, foto juga belum ada. Satu hari dia mau pergi ke Belanda. Nah, lalu sudah janjian lewat surat itu, lewat telegram waktu itu bahwa saya belum pernah lihat wajahnya om. Nanti om tunggu di kereta api, di stasiun. Saya belum pernah lihat mukanya om. Bagaimana saya tahu om itu? Lalu om itu balas telegram. Kalau kau pernah lihat wajah bapakmu, kau pasti akan kenal saya. Maksudnya apa? Omnya dan bapaknya mirip sekali. Hidungnya sama, matanya sama, rambutnya sama. Jadi kalau kau pernah tahu bapakmu, kau pasti kenal saya. Karena mirip. Saya kemarin lihat ponaan saya lihat foto ponaan saya diposting oleh adik ipar saya. Lalu saya langsung chat adik ipar saya. Ini foto kamu yang dulu ya. Dia ketawa. Kenapa? Karena saya lihat ponaan saya itu wajahnya tuh persis mamanya yang tempo dulu yang saya kenal 20 tahun yang lalu. Kalau begitu anak itu merepresentasikan ibunya, maka lihat anaknya bisa dianggap sudah lihat ibunya. Maka lihat anak itu telah lihat Bapa. Itulah yang Yesus maksudkan. Tapi itu bukan berarti bahwa anak adalah Bapa, Bapa adalah anak. Karena itu doktrin Tritunggal yang benar. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Itu beda-beda. Nanti yang turun waktu Natal dan naik di atas kayu salib itu hanya anak. Bapa tidak, Roh Kudus tidak. Makanya kalau berdoa hati-hati. Oh Bapa, terima kasih karena Engkau telah mati bagiku. Bapa tidak pernah mati bagimu. Yang mati itu cuma anak. Itu hati-hati dengan Yesus juga bukan Roh Kudus. Dulu ada lagu diciptakan, Yesus Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Salah itu. Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus. Gara-gara diprotes lalu lagu itu diubah. Yesus Engkau Rajaku yang turun ke bumi. Ya itu ada benar. Sekarang saya coba saudara dengar baik-baik ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kasih siapa? Bapa atau Yesus? Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Siapa? Yesus. Karena kalimat selanjutnya, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Bapak gak punya darah. Roh Kudus gak punya darah karena gak pernah jadi manusia. Hanya Yesus yang jadi manusia. Kini hidupku menyenangkan-Mu. Terus, terlalu besar kasih-Mu. Ini pencipta lagu, ini dari ayat 1, dia ngomong Yesus loh. Darahmu, pengorbananmu, penderitaanmu, tiba-tiba refnya terlalu besar kasih-Mu. Maka saya berpikir, pencipta lagu ini dua kemungkinan. Pertama, dia anggap Yesus itu Bapa. Makanya kau gantikanku, kau curahkan darahmu. Terima kasih Bapa. Kalau itu pikirannya, dia tidak ngerti Tritunggal. Tapi kemungkinan kedua, mungkin dia berpikir penderitaan Yesus itu karena kasih Bapa yang mengutus Yesus datang. Kalau itu benar. Ya. Jadi lagu itu saya tidak bilang salah, juga tidak berani membenarkan. Kalau saudara tahu siapa penciptanya, silakan wawancara langsung. Ya. Nah, jadi kembali pada poinnya, itu berarti bahwa memang doktrin Tritunggal itu dihasilkan dari Alkitab, biarpun istilahnya tidak ada. Nah kalau begitu siapa yang cipta istilah itu Pak? Ada seorang bapak gereja yang hidup pada abad yang kedua dari Kartago, Afrika Utara, yang namanya Tertullianus.
Dialah yang pertama kali pakai dalam bentuk bahasa Latin, yaitu Trinitas. Dia menulis di dalam salah satu tulisannya, una substantia tres personae. Satu substansi, satu hakikat, tiga pribadi. Dan istilah ini pada akhirnya dilegalkan di dalam Konsili Nisea yang pertama tahun 325 dan juga Konsili Konstantinopel setelahnya. Kalau begitu kesimpulan kita, istilah bisa tidak ada, tapi ajarannya dari Alkitab. Amin. Amin. Jadi jangan khawatir bahwa ini ajaran dari luar Alkitab. Yang kedua, keberatan yang kedua adalah, atau serangan kedua, mereka bilang doktrin Tritunggal bersifat politisme. Politeis itu artinya banyak Allah. Monoteis itu satu Allah. Nah, mereka menuduh bahwa Tritunggal itu politis. Dan karenanya kita dianggap kafir. Mereka menuduh bahwa orang yang percaya Tritunggal itu sedang percaya tiga Allah. Triteisme yang bersifat politis. Karena itulah maka Kristen dianggap kafir karena menyembah tiga Allah. Nah, itu kita dapat tuduhan banyak. Ya. Tapi itu tuduhan yang salah alamat. Mengapa? Karena Tritunggal bukan triteisme. Saudara, di sini ada posisi pertama, satu Allah, satu pribadi. Monoteis ketat, monoteis tunggal. Di sini ada Islam, ada Yahudi, ada Unitarian, ada Saksi Yehova. Tapi di sini ada kepercayaan politeis atau triteis, percaya ada tiga Allah. Kebudayaan Yunani kuno, Roma kuno, Mesir kuno, Babylon kuno ada di sini. Yang sini monoteis ketat, yang sini ada tiga Allah. Tritunggal di mana? Tritunggal posisi di sini. Jadi Tritunggal itu bukan monoteisme ketat. Protestan ada di sini, Kristen ada di sini, Katolik ada di sini. Kita bukan ini. Kita juga bukan ini. Kita bukan Unitarian, kita bukan Triteism, kita Tritunggal. Maka posisinya di tengah, menganggap Tritunggal sama dengan Triteisme, itu menunjukkan kau bodoh, tidak paham apa itu Tritunggal, tidak paham apa itu Triteisme. Ya. Karena itu ada trinya, ada tunggalnya. Kalau kita menyembah tiga Allah harusnya tri saja, gak usah ada tunggalnya. Kalau kita seperti Islam Yahudi ya harusnya adalah tunggal saja, nggak usah ada trinya. Tapi kita percaya ada trinya, ada tunggalnya. Trinya merujuk pada pribadi, tunggalnya merujuk pada hakikat. Apakah ini bertentangan dengan logika? Tidak. Baru salah secara logika kalau 3 dan 1 merujuk pada aspek yang sama. Tapi karena 3 merujuk pada aspek pribadi, 1 merujuk pada aspek hakikat, maka ada 2 rujukan, ada 2 unsur pribadi dan hakikat. Maka itu menjadi tidak menyalahi logika. Oke, sekarang sudah lihat gambar ini. Sekarang saya tanya, ada berapa segitiga? Ada berapa segitiga? Ada berapa sudut? Lalu kalau saya bilang, ini adalah satu segitiga sekaligus segitiga. Satu segitiga sekaligus 3 segitiga. Masuk akal nggak? Nah, itu namanya cacat logika. Bagaimana satu segitiga bisa sekaligus 3 segitiga? Tapi kalau saya mengatakan ini adalah 3 sudut sekaligus 1 sudut, gak bisa juga. Tapi kalau saya bilang ini satu segitiga dengan 3 sudut, logika mana yang salah? Tidak ada. Makanya kalau kita bilang orang Kristen percaya Tritunggal, 1 Allah sekaligus 3 Allah, nah itu baru masalah. Atau kalau kita percaya 3 pribadi sekaligus 1 pribadi, nah itu cacat logika. 3
satu segitiga dengan 3 sudut itu tidak menyalahi logika. Kenapa? Karena 3 dan 1 mengacu pada aspek berbeda. 1 mengacu pada bentuknya dan 3 mengacu kepada sudutnya. Begitu juga Tritunggal. 3 mengacu kepada pribadinya dan 1 mengacu kepada hakikatnya. Ya. Masih sukar kah? Adek, mari sini dulu. Jadi pahlawan. Berdiri menghadap sana. Sekarang, kalau saya berkata bahwa anak ini punya 2 kaki sekaligus 4 kaki. Masuk akal enggak? Nggak masuk akal. Kalau saya mengatakan bahwa anak ini punya 2 mata kaki sekaligus 4 mata kaki. Enggak juga. Tapi kalau saya bilang anak ini punya 2 kaki dan 4 mata kaki. Benar enggak? Benar. Karena 2 mengacu pada kaki, 4 mengacu pada mata kaki. Karena yang diacu berbeda, maka itu tidak salah sama sekali. Allah itu Tritunggal. Tri mengacu kepada pribadi, tunggal mengacu pada hakikat. Lalu salahnya di mana? Logika mana yang dilanggar? Terima kasih. Ya. Memang mendengar khotbah begini mesti. Nah, maka tuduhan bahwa kita politeis itu sesuatu yang salah dan juga tidak logis kalau menuduh kita seperti itu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, tuduhannya doktrin Tritunggal tidak masuk di akal dan menyulitkan orang memahami Allah. Masa memahami Allah saja kok susah amat itu. Doktrin ini bikin kita susah memahami Allah dan tidak masuk akal. Benarkah tidak masuk akal? Nah, tadi dalam kebaktian pertama saya jelaskan. Filsuf Inggris John Locke itu mengatakan bahwa pengetahuan itu bukan hanya soal masuk akal dan tidak masuk di akal. Itu terlalu sempit. Pengetahuan dibagi 3 level. Pertama, masuk akal, rasional. Kedua, bertentangan dengan akal, kontrarasional. Dan yang ketiga ada suprarasional. Supra itu di atas. Melebihi rasio, melampaui rasio. Itu disebut suprarasional. Dari super itu akar katanya sama, super. Supra menjadi super. Ada banyak men, tapi ada men lebih hebat dari men lain. Namanya Superman. Ada banyak mie, tapi ada mie lebih daripada mie yang lain. Supermie. Kan? Ada market, tapi ada market lebih daripada market lain. Supermarket. Ada hero, tapi ada hero lebih dari hero lain. Namanya superhero. Berarti super itu di atas. Maka ada rasional, ada kontrarasional, ada suprarasional. Makan 2 piring dan kenyang rasional. Makan 13 piring tetap lapar. Itu kontrarasional. Tapi terdampar di tengah laut karena tenggelam. Terkatung-katung 60 hari. Tidak jadi almarhum. Itu suprarasional. Kasih masuk tangan di api panas. Nah, itu rasional. Tapi begitu masuk tangan di api. Dingin sekali ya. Dingin sekali. Nah, itu kontrarasional. Tapi dibakar di dalam api seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi tidak terbakar. Itu suprarasional. Ya. Nah, Allah kita itu dialah yang menciptakan rasio kita. Kalau dia menciptakan rasio kita, masa dia muat di dalam rasio kita? Dia pasti melampaui rasio kita. Dan karena rasio kita kecil, maka kita waktu mau memahami tentang dia, itu menjadi sulit. Tapi bahwa itu sulit, masalahnya bukan pada dia, tapi pada kita.
Kalau ada satu anak SD, kelas 1, diajar tentang kalkulus, cabang matematika untuk mempelajari perubahan dan pergerakan. Bagi anak itu terlalu sulit. Dia berkata, ini tidak masuk akal. Benarkah kalkulus tidak masuk di akal? Bukan. Itu melampaui akal si anak. Maka bukan kontrarasional, tapi supra-rasional. Masalahnya bukan pada kalkulusnya, tapi pada keterbatasan si anak di dalam memahami. Begitu juga Tritunggal itu. Tritunggal menjadi sulit bukan karena Tritunggal itu tidak masuk di akal, tapi karena dia berada pada level di atas akal dan akal kita tidak sanggup memahaminya. Maka wajar kalau itu sulit. Ya. Nah, karena doktrin Tritunggal melampaui akal dan itu menyebabkan kesulitan, maka itu justru masuk akal. Karena kalau kamu bicara sesuatu yang di atas akal, waktu kau bicara nggak susah apa-apa, kayaknya aneh ya. Justru waktu sulit itu menunjukkan itu sangat masuk akal. Para ilmuwan sekarang mempelajari cara otak bekerja saja itu masih susah dipahami. Padahal otak itu ciptaan. Memahami ciptaan saja masih susah, apalagi memahami pencipta. Masuk akal, sulit justru masuk akal. Dan Allah itu memang di atas akal kita. Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allahu Akbar tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Makanya tadi saya ajarkan, kalau itu melampaui akal budi kita, sikap yang benar itu jangan tunggu mengerti baru percaya. Nanti sampai kiamat juga tidak mengerti. Caranya apa? Mengerti dulu baru percaya, dulu baru mengerti. Itu ya. Dalam banyak hal di dunia ini kita bahkan bukan hanya percaya, mempercayakan diri. Kalau terlalu rasional dan menuntut bukti segala macam, kamu tidak bisa hidup. Waktu saya mau datang ke ruangan ini, saya mau duduk. Saya tidak boleh langsung duduk. Saya mesti hitung. Kursi ini terbuat dari apa? Dan dari kaki-kakinya 4 terbuat dari besi ini, dia mampu menampung berapa bobot? Dia mampu menampung berapa kilo? Dan berapa kilo berat badan saya? Saya mesti hitung dan cakar-cakar dulu. Setelah tahu bahwa daya tahannya lebih besar dari berat tubuh saya, baru saya duduk. Kalau tidak, saya nggak berani duduk. Siapa di antara saudara datang masuk pakai hitung-hitungan begitu di otak? Kan tidak kan? Saudara langsung duduk kan? Tanpa sadar saudara sudah menyatakan iman saudara kepada kursi ini. Saya tidak akan melakukan kalau saya tidak ada bukti lengkap. Waktu saudara naik pesawat, saya tanya, saudara ada bukti bahwa pilotnya itu pernah lulus sekolah? Lihat ijazahnya. Kan tidak kan? Saudara bahkan tidak tahu siapa dia. Dan seandainya dia pilot yang menyamar, selamat jalan ke alam baka. Tapi saudara waktu naik pesawat, saudara yakin kalau dia bisa duduk di situ pasti dia sekolah. Dan pasti dia sudah berpengalaman. Saudara naik dan menyerahkan diri saja di atas pesawat. Dan seandainya dia bawa saudara ke neraka. Ya. Kan gitu. Waktu pergi ke dokter. Pak dokter, saya sakit ini. Lalu dokter sorong resep pada saudara. Dia coret-coret saya kayak cakar ayam itu. Saudara bisa baca. Tapi saudara yakin betul bahwa yang dia kasih itu adalah obat kan? Apa saudara tidak curiga bahwa dia tolong berikan racun tikus 3 kali 1? Mati saudara. Dalam hal itu saudara beriman pada dokter itu. Walaupun saudara tidak mengerti, maka disitulah memahami Tritunggal terlalu sukar. Maka yang paling penting adalah iman mendahului pengertian. Makanya sekian lama kan sudah percaya ya.
Maka sekarang kita belajar supaya bisa mengerti. Menambahkan pengertian kepada iman kita. Dalam hal Injil, jangan percaya sebelum mengerti. Mengerti Injil baik-baik, baru percaya. Tapi dalam hal Tritunggal, percaya dulu. Nanti Tuhan tuntun saudara mengerti. Itu yang saya bilang tadi. Anak kecil dikasih mamanya minum susu sapi. Dia gak minum. Besok kasih susu sapi gak minum lagi. Besok kasih susu sapi gak mau. Nah, kenapa kamu gak minum? Mama, saya tidak akan minum susu sapi sampai saya mengerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Mama bilang, nah minum saja. Lu tidak ngerti juga minum sajalah. Karena itu sehat buat kamu. Nanti kalau ada kesempatan belajar, baru kamu cari tahu kenapa hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Nah itu nanti itu, tapi sekarang minum. Nah begitu juga iman kita harus mendahului pengertian kita. Maka kita mengerti bukan supaya kita percaya. Tapi kita mencoba mengerti apa yang sudah kita percayai. Amin. Sekarang yang keempat. Yang keempat ada serangan, ini serangan dari saksi Yehova. Dan diikuti oleh Islam. Doktrin Tritunggal adalah penyusupan ajaran-ajaran Dewa Tiga Serangkai dalam agama-agama kuno. Dan harus diakui bahwa di dalam agama-agama kuno ada dewa-dewa tiga serangkai. Ya. Misalnya dewa tiga serangkai dari Mesir. Ini dewa tiga serangkai Mesir ada Osiris, Isis dan Horus. Itu disembah oleh orang Mesir, tiga dewa ini. Osiris, Isis dan Horus. Orang Babilonia menyembah dewa tiga serangkai Anu, Enlil dan Ea. Ini sesembahannya orang Babilon. Dari Yunani mereka menyembah dewa tiga serangkai Zeus, Poseidon dan Hades. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Jadi, di sini ada dewa tiga serangkai, dewa tiga serangkai, dewa tiga serangkai, dewa tiga serangkai. Lalu akhirnya saksi Yehova bilang, kalau begitu sebenarnya doktrin Tritunggal itu hasil penyusupan yang ini. Masuk ke dalam kekristenan, sehingga kekristenan yang percaya doktrin Tritunggal sesungguhnya adalah ajaran kafir yang masuk ke dalam Kristen. Itulah sebabnya saksi Yehova tidak percaya Tritunggal. Karena mereka anggap ajaran kafir. Tapi sekarang bagaimana kita menjawabnya? Saudara, menurut saya kebodohan mereka dengan tuduhan ini adalah mereka hanya melihat bahwa doktrin Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus ada tiga, kok mirip ya dengan yang ini ya? Karena ada tiganya, ya, Osiris, Isis, Horus, Anu, Enlil, Ea, Zeus, Poseidon, Hades, Bapa, Anak, Roh Kudus, kok sama ya? Nah, karena ada kesamaan pada tiga pribadi itu, lalu mereka menyimpulkan bahwa doktrin Tritunggal berasal dari kepercayaan kafir. Kenapa saya bilang itu kebodohan? Karena begini, kalau orang hanya melihat kesamaan antara A dan B, lalu menganggap bahwa B berasal dari A, dan lupa melihat perbedaan antara A dan B. Oke. Menurut saudara, apakah ada persamaan antara monyet dan manusia? Ada samanya enggak? Ada itu. Manusia bisa nari, monyet juga bisa. Ya kan? Karena ada kesamaan antara monyet dan manusia, kesimpulan kita, manusia berasal dari monyet. Salahnya di mana? Salahnya karena lu hanya lihat kesamaannya manusia dengan monyet, lu lupa perbedaan manusia dengan monyet. Samanya manusia dengan monyet itu sekuku hitam, tapi bedanya manusia dengan monyet itu tumpuk begitu banyak. Kau mau apakan?
menari, monyet bisa menari. Tapi coba, bisakah monyet paduan suara? Bagi suara 1, suara 2, suara 3, tenor, bariton, bass, semua bisa? Tidak bisa. Manusia bisa cipta ini, cipta itu, cipta teknologi AI dan sebagainya. Monyet bisa? Tidak bisa. Hari apa di mana saya ada tanya, kira-kira antara kalau diadu manusia paling idiot dan monyet paling pintar, hebat mana? Hal itu pernah diteliti. Dan ternyata monyet paling pintar masih lebih unggul dari manusia paling idiot. Monyetnya lebih. Lalu akhirnya satu kali satu pendeta ditanya, menurut Bapak monyet paling pintar diadu sama manusia paling idiot, menang mana? Dan pendeta ini sudah tahu hasil penelitian itu. Pendeta ini bilang, ya memang monyet paling pintar lebih pintar daripada manusia paling idiot. Tapi problemnya jangan kau lihat monyet pintar itu dan manusia idiot ini. Lihat jenisnya. Manusia idiot ini dia memang idiot. Tapi besok kalau dia kawin, dia bisa melahirkan anak jadi guru, jadi dosen, jadi profesor, jadi insinyur, jadi segala macam orang hebat. Tapi monyet paling pintar tuh 1000 kali kawin, anak cucunya tidak lulus SD. Jadi jangan lihat persamaannya, lihat perbedaannya. Sekarang saya tanya saudara, siapa di antara saudara yang lahir langsung bisa berenang? Gak bisa kan? Tapi saudara tahu katak itu lahir bisa berenang. Benar ya? Tapi katak itu biarpun dia berenang, dia hanya bisa satu gaya, yaitu gaya katak. Tapi manusia itu dia bisa belajar, dia gaya katak, gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya bebas, dan gaya batu. Mana ada manusia lahir bisa menyanyi langsung? Gak ada. Tapi burung begitu lahir tuh bisa nyanyi. Tapi sampai mati, burung tidak bisa bikin choir bagi suara. Gak bisa, manusia bisa. Kalau begitu kita bisa lihat ada persamaan antara binatang dengan manusia. Tapi persamaan itu tidak menyebabkan kita menyimpulkan bahwa manusia berasal dari binatang. Karena ada persamaan dengan monyet, berarti manusia berasal dari monyet. Hanya karena ada persamaan antara yang ini dengan Tritunggal, lalu kesimpulannya Tritunggal berasal dari ini. Kau lupa perbedaan ini dengan Tritunggal itu apa? Lalu perbedaannya apa Pak? Nah, kita ke yang tadi, Dewa 3 serangkai Mesir, Osiris, Isis, dan Horus. Saudara tahu itu siapa? Coba kembali. Nah, ini Osiris, Isis, dan Horus. Saudara tahu siapa? Itu Bapak, Mama, dan anak. Ya. Jadi Osiris dan Isis kawin baru melahirkan Horus. 3 dewa yang adalah keluarga. Pertanyaannya, apakah doktrin Tritunggal itu begitu? No. 3 serangkai Babylon tadi, Anu, Enlil, dan Ea, itu 3 dewa yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Anu itu berkuasa atas langit, dewa langit. Enlil itu berkuasa atas udara, angin, dan atmosfer. Ea itu berkuasa atas air. Dan yang satu tidak bisa mencampuri daerah kekuasaan yang lain. Apakah Bapa, Anak, Roh Kudus punya wilayah kekuasaan? Tidak, beda. 3 dewa serangkai Yunani, Zeus, Poseidon, dan Hades. Zeus itu penguasa langit, Poseidon itu penguasa laut, dan Hades itu penguasa dunia orang mati. Yang satu tidak bisa mencampur yang lain. Apakah Tritunggal seperti itu? Tidak. Kalau begitu kita bisa melihat bahwa disitulah Tritunggal memang ada sama dengan yang ini tadi. Tapi perbedaannya sangat banyak. Dan kesimpulan logis harusnya mengatakan tidak ada hubungan sama sekali. Hanya karena kesamaan sedikit. Di sini banyak saksi Yehova enggak? Ya. Harusnya pusatnya tuh di Amerika sini. Ya.
Saya biasa kalau kemana-mana ada ketemu, biasa kan saksi Yehova tuh suka berkunjung. Biasanya mereka pakai baju rapi, tangan panjang, dasi, jalan 2-2 orang. Kalau ada 2 orang berkunjung ke rumah saudara, nanti lihat yang satu yang banyak ngomong itu biasa junior. Yang jarang omong itu seniornya. Nah itu gitu. Tapi saya bikin balik. Biasanya saksi Yehova, makanya Insinyur Herlianto itu menulis buku Saksi-saksi Yehova, tamu tak diundang yang berkunjung ke rumah Anda. Karena mereka terkenal dengan rajin berkunjung. Nah, saya balik, bahwa sekarang saya yang kejar saksi Yehovanya. Tapi satu kali saudara, Natal agak lewat, kira-kira Januari. Tiba-tiba 2 orang saksi Yehova datang. Saya lihat tampilannya, saya tahu saksi Yehova. Tapi mereka tidak tahu saya pendeta. Nah, waktu mereka masuk, lalu saya bilang, wah silakan masuk, selamat Natal. Setelah itu saya bilang, oh iya ya, kalian tidak percaya Natal ya. Kalian kan tidak merayakan Natal. Orang saksi Yehova tidak merayakan Natal. Kenapa? Karena mereka bilang, Natal itu merayakan ulang tahun Yesus. Di Alkitab tidak pernah ada orang benar merayakan ulang tahun. Yang merayakan ulang tahun hanya orang kafir. Pertama Herodes, kedua Firaun, dan langsung jatuh korban. Jadi di Alkitab itu tidak ada orang benar merayakan ulang tahun. Karena Natal merayakan ulang tahun Yesus, maka orang Kristen tidak boleh merayakan Natal. Ya saya bilang, wah selamat Natal. Oh iya benar, kalian kan tidak merayakan Natal ya. Lalu saya bilang, kenapa sih kalian tidak merayakan Natal? Lalu si saksi Yehova menjawab saya, bisakah Bapak tunjukkan di dalam Alkitab ada perintah merayakan Natal? Saya bilang, tidak ada. Nah itu tidak ada, jangan dilakukan. Lalu saya tanya, oh jadi untuk melakukan sesuatu harus ada perintah dulu? Iya. Kalau tidak ada perintah tidak boleh? Iya. Lalu saya lihat dia pakai dasi. Ya Bapak, coba kasih saya satu ayat di mana perintah pakai dasi. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa Bapak pakai dasi? Ya karena kan juga tidak ada larangan untuk pakai dasi di Alkitab. Oke, kalau begitu tolong kasih saya satu ayat. Dilarang merayakan Natal. Ada? Ada itu. Tapi tidak ada bidat atau aliran sesat di dunia yang perkembangannya lebih cepat dari saksi Yehova. Tidak ada bidat di dunia yang pakai ayat lebih banyak dari saksi Yehova. Pelintir ayatnya luar biasa. Coba ayat kita bilang begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kapan di Firdaus? Kapan masuk Firdaus? Hari ini kan? Aku berkata kepadamu hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Berarti masuk Firdaus hari ini. Masalahnya saksi Yehova tidak percaya ada neraka. Lalu masuk surga itu cuma 144.000 orang. Berdasarkan Wahyu 7 ayat 4 tafsiran mereka. Jadi surga sudah penuh. Hanya 144.000 orang sudah penuh. Maka orang saksi Yehova sekarang itu tidak harap masuk surga. Banyak orang Kristen tidak pasti masuk surga. Tapi mereka pasti tidak masuk surga. Karena sudah penuh. Nah kalau begitu mereka tidak masuk surga sementara neraka tidak ada, mereka ada di mana? Mereka akan ada di Firdaus di bumi. Kapan Firdaus itu? Nanti Tuhan ciptakan di akhir zaman. Kalau begitu Firdaus belum ada. Nah itu ayat tadi. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Berarti hari ini, berarti sudah ada. Lalu saksi Yehova ubah sedikit di Alkitabnya. New World Translation. Aku berkata kepadamu hari ini. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Ngerti perbedaannya? Kalau punya kita. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini. Kalau mereka, aku berkata kepadamu hari ini. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi dia cuma puter saja. Sesungguhnya dengan hari ini dia geser. Posisinya berubah. Ini penyesatan terlalu kentara, terlalu halus. Persis seperti ular menipu Hawa di Taman Eden. Kalau saudara tidak belajar baik-baik firman, saudara gampang disesatkan. Ya. Nah, karena itu maka kemiripan itu tidak membuktikan asal usul. Justru doktrin Tritunggal itu berakar pada monoteisme Yahudi yang ketat.
Karena kalau tidak monoteis, kita bukan jadi Tritunggal. Tapi kita jadi tri saja, tritisme saja. Terakhir, yang kelima. Lagi-lagi tuduhan dari saksi Yehova dan diadopsi oleh Islam. Maka orang seperti Sanihul Munir, orang seperti Ahmad Deedat, orang seperti Zakir Naik, semua seragam omong seperti ini. Doktrin Tritunggal adalah produk Konsili Nisea tahun 325. Konsili itu seperti muktamar, sidang besar gereja, umum. Di kota Nisea, Nisea itu di Turki. Karena dulu Turki pusat Kristen. Ya, tahun 325. Nah, mereka bilang bahwa Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Dan karena itu Tritunggal juga baru diciptakan pada tahun 325. Kalau saudara pernah lihat debat saya sama Sanihul Munir, dia bilang Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Saya tanya dia, Bapak tahu dari mana? Oh, dia kasih keluar bukunya. Oh, ini buku. Buku Bapak terbitan tahun berapa? 2000. Nih, saya punya buku dari tahun 300-an ini. Saya maju dan bawa ke dia, coba buka itu buku setebal bantal. Itu Bapak kasih tahu saya di bagian mana mereka angkat Yesus jadi Tuhan. Itu omong kosong, pemutar balikan sejarah. Pertama saudara, sebelum tahun 325, kita sekarang gak omong Alkitab. Kalau Alkitab jelas dasarnya. Tapi kalau kita ngomong sejarah, sebelum tahun 325, bapak-bapak gereja itu sudah percaya pada Tritunggal. Sudah percaya Bapa, Anak, Roh Kudus. Sekarang saya buktikan. Saudara lihat, ini adalah Aristides. Ini tahun 140. Dia bilang begini. Orang Kristen adalah mereka yang berada di atas setiap orang di bumi, yang telah menemukan kebenaran karena mereka mengakui adanya Allah, pencipta, penyebab segala sesuatu, di dalam Putra satu-satunya dan di dalam Roh Kudus. Ini tahun 140. Tahun 150 ada Polikarpus. Polikarpus ini uskup Smyrna yang mati itu, mati dibakar itu. Karena ketika dia di sidang itu, gubernur berkata, Polikarpus, sangkali Yesus kalau tidak kau mati. Polikarpus di stadion. Polikarpus bilang, Tuhan, 86 tahun aku mengikuti Yesus dan percaya pada Yesus. Belum satu kali pun dia mengecewakan aku. Apakah kau pikir kau akan mampu membuat aku mengecewakan dia dalam satu detik penyanggalanku? Tidak. Engkau bisa memisahkan kepala saya dari leher saya. Tapi engkau tidak bisa memisahkan hati saya dari hati Yesus. Mereka tangkap dia, mau buang dia ke dalam api. Dia bilang, tidak usah, saya masuk sendiri. Maka dia masuk sendiri ke dalam api. Dan saudara-saudara, saudara tahu waktu dia masuk dalam api, dia menyanyi. Nyanyiannya apa? Nah, ini nyanyiannya. Aku memujimu untuk segala sesuatu. Aku memberkatimu, aku memuliakanmu bersama dengan yang kekal dan Kristus surgawi, putramu yang terkasih. Dengan siapa? Kepadamu dan Roh Kudus. Kemuliaan bagi keduanya, Anak dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tahun 150. Mau masuk api, pujian pada Tritunggal. Allah Bapa, dia bersyukur pada Bapa, tapi dia bilang kemuliaan bagi keduanya, Yesus dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Kalau Yesus dan Roh Kudus bukan pribadi Allah, ngapain dia memuliakan? Tahun 150 Polikarpus sudah percaya Tritunggal. Tahun 160 ada orang namanya Matetes. Dia bilang begini, Sang Bapa mengutus firman di mana dia dinyatakan kepada dunia. Ini adalah dia yang berada dari awal, yang nampaknya seperti baru dan telah ditemukan tua. Ini adalah dia yang berada dari kekal, yang sekarang disebut sebagai Sang Putra. Dia percaya keilahian Sang Putra. Tahun 180 ada bapak gereja namanya Irenaeus. Dia bicara tentang Yesus. Dia bukan malaikat. Bersama dengan dia, Bapa selalu hadir, firman dan hikmat, Sang Anak dan Roh Kudus. Dia menciptakan segala sesuatu sebagaimana yang dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Tahun 180. Tahun 190 ada bapak gereja namanya Clemens. Dia bilang begini, yang ketiga adalah Roh Kudus dan Anak yang kedua, yang olehnya segala sesuatu diciptakan menurut kehendak Sang Bapa.
Dan tahun 200 ada bapak gereja namanya Tertullianus. Dia bilang begini, semua kitab suci memberikan dasar yang jelas dari Tritunggal. Dia orang pertama yang gunakan istilah Tritunggal. Dan dia bilang, Allah berbicara dalam bentuk plural. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena sudah ada di sana anaknya, pribadi kedua firmannya sendiri. Dan ketiga roh dalam firman itu. Satu substansi dalam tiga pribadi yang koheren. Dia adalah satu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya bisa urut panjang, tapi saya hanya mau menunjukkan. Saudara lihat, mulai dari tahun 140 sampai 200. Itu saya cuma pilih satu-satu kutipan saja. Karena untuk bisa membuktikan itu saya bikin buku sendiri. Benarkah doktrin Tritunggal produk Konsil Nisia? Ya. Nah dari situ kita bisa lihat di bawah tahun 200 bapak-bapak gereja semua percaya Tritunggal. Lalu bagaimana tahun 325 baru Tritunggal diproduksi? Itu salah sejarah itu. Pertanyaan kita, kalau begitu tahun 325 itu ada apa sebenarnya? Nah begini, ada seorang uskup dari Mesir, Alexandria, namanya Arius. Arius ini bilang, mula-mula hanya ada Bapa, anak belum ada. Lalu Bapa menciptakan anak, baru anak menciptakan dunia ini. Jadi Bapa nomor 1, anak nomor 2. Itu memecah gereja. Ajaran sesat Arius menyebar kemana-mana. Dan seluruh imperium Bizantium, Romawi Timur, itu terpengaruh. Maka akhirnya Kaisar Konstantin, penguasa Bizantium, itu mengundang seluruh uskup datang, bikin sidang di kota Nisea. Dan disitulah dihadirkanlah Arius, pencetus ajaran itu. Lalu sebagai lawannya adalah seorang uskup lain yang namanya Athanasius. Maka debatlah Arius dan Athanasius disaksikan oleh seluruh uskup yang ada. Dan pada akhirnya mereka memutuskan manakah ajaran yang lebih alkitabiah. Dan kesimpulan mereka adalah ajaran Ariuslah ajaran yang sesuai dengan kitab suci dan seluruh bapak gereja sebelum itu. Sementara ajaran Arius itu sesat. Akhirnya ajaran Arius melemah, hilang. Pada abad pertengahan dia muncul kembali dalam ajaran namanya Christadelphian. Habis itu hilang lagi, tenggelam. Lalu pada zaman modern dia muncul lagi di Amerika. Namanya Jehovah Witness. Itu sejarahnya dari situ. Jadi kalau begitu waktu sidang gereja Konsil Nisia itu mereka bikin apa? Setelah perdebatan Arius Athanasius itu, mereka akhirnya menilai ajaran Ariuslah ajaran Alkitab, ajaran bapak-bapak gereja. Kalau begitu kita sahkan doktrin Tritunggal itu sebagai ajaran resmi gereja. Pengesahannya tahun 325. Bukan produksinya tahun 325. Tritunggal itu sudah muncul jauh di Alkitab, jauh di dalam sejarah gereja dari awal. Karena itu saudara-saudara, doktrin Allah Tritunggal ini doktrin yang sudah 2000-an tahun. Dan gereja hidup dengan iman ini. Sementara saudara harus hati-hati. Karena ada orang-orang juga, ada pendeta-pendeta Galiber juga. Yang mengajarkan bahwa Yesus nomor 2 setelah Bapa. Ada major God, ada minor God. Sama seperti saksi Yehova bilang, ada Allah senior, ada Allah junior. Itu ajaran sesat. Dan kita harus menolak ajaran itu. Walaupun kita mungkin menghargai orangnya. Tapi ajarannya tetap ajaran sesat. Kalau begitu kesimpulan kita. Doktrin Tritunggal. Doktrin yang alkitabiah. Doktrin yang unik tentang Allah. Yang tidak ada duanya di dunia ini. Bukan hasil kepercayaan dari mitos-mitos triteisme kuno. Dan tidak bertentangan dengan akal budi atau logika. Lalu pesan buat kita apa? Pegang dan percaya doktrin ini secara sungguh-sungguh. Jangan terpengaruh dengan siapapun yang berusaha mengalihkan saudara dari kepercayaan terhadap Tritunggal. Dan yang kedua, kalau memang Tritunggal itu benar, maka Allah kita itu Tritunggal. Yang harus saudara sembah adalah Tritunggal. Yang harus saudara puji adalah Tritunggal. Yang harus saudara layani adalah Tritunggal. Yang harus mendapatkan kesetiaan saudara adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Mau puji Tritunggal? Mari bangkit berdiri. Nyatakan kepercayaan saudara-saudara. Berikan pujian dan penyembahan dan bakti saudara kepada Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersyukur bahwa hari ini saudara boleh mendapatkan pengajaran yang meneguhkan iman saudara di dalam Tritunggal yang kudus. Wow, tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Halo sahabat BBC dimanapun Anda berada. 3 kali pertemuan kemarin kita bahas tentang Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Next pertemuan kita akan membahas tentang dikandung dari Roh Kudus. Ini lumayan isu pinggir jurang nih Pak. Ini Roh Kudus ini kan sesuatu yang paling sensitif Pak. Ya. Dikandung kok dari Roh Kudus. Ya. Dan itulah salah satu keunikan Yesus Kristus. Kalau lihat kalimat selanjutnya, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Itu keunikan Yesus. Dan apa maksudnya dikandung dari Roh Kudus? Nah itulah yang akan kita bahas. Pinisirin kan? Datang tanggal 18 April 2026, hari Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore di GKSI Bethlehem Saint Moritz Lipo Mall. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru dan Yosua Yan. Sampai ketemu. God bless you. Shalom.